Halo, good morning guys. Oke, jadi di video ini gue mau sharing tentang kendaraan yang gue pakai sehari-hari dan kalau gue riding jauh atau touring. Ini motornya, motor biasa, motor matic. Ini lihat sekelilingnya. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Ada beberapa bagian yang udah dimodifikasi, udah nggak standar lagi. Dan semuanya sih yang gua pasang itu memang diusahain fungsional. Jadi ada beberapa bagian, misalnya dari depan dulu ya, windshield. Ini gue ganti yang pendek karena pertimbangannya itu kalau jalan jauh, kalau windshieldnya tinggi, dia kalau kotor pandangan terganggu. Kalau buat gue ya pribadi begitu. Mungkin ada juga teman-teman yang lebih suka yang windshieldnya tinggi. Ini penampakannya. Nah, barang yang gue pakai ini original Yamaha. Ini tulisannya. Ini aksesori, impact resistant. Jadi memang kalau di toko online itu banyak yang jual memang yang versi pendeknya. Jadi ada macam-macam jenis. Cuman kalau setelah gue lihat memang ini yang paling oke ya, dari bahan kualitasnya tuh beda sama potongan seperti ini. Pendek iya pendek, windshield pendek banyak yang jual, banyak macamnya, banyak pilihan. Tapi kalau lihat dari detailnya, lihat di pinggir seperti ini contohnya ya, ini rapi banget. Terus bahannya beda, jadi nggak getar. Dan kalau beli ini baru, ini komplit sama baut-bautnya, sama posisinya. Nah ya tampilan kalau dari depan seperti ini. Memang kalau buat jalan jauh yang nggak suka kena angin ya ini pasti kena angin. Dan handphone kalau taruh di sini dia kan nongol begini ya. Ya memang ada resikonya. Makanya buat antisipasinya handphone nggak gue taruh begitu aja, tapi gue beliin, gue tambahin karet ini. Nanti gue bahas belakangan setelah itu. Setelah yang lain. Oke, windshield udah. Saya turun ke bagian depan bawah. Rem masih standar karena gue pikir remnya X-Max ini masih mumpuni, masih oke banget buat riding jauh atau riding pendek. Sorry. Jadi master rem sama cakram, kaliper sama cakram masih standar. Paling gue ganti kampas rem supaya nggak terlalu habis, sama disc brake-nya supaya nggak terlalu tipis ya, supaya nggak gampang bergelombang gitu. Sisanya ini shock breaker luaran sih standar. Jadi yang gue ganti adalah dalemannya. Ini gue pakai spring kitnya Ohlins. Dia ada adjustable ya di atas ini, cuman nggak kelihatan kalau di sini. Dari adjustable-nya itu gue ganti Ohlins. Ya kiri kanan ya. Jadi gue ganti di Ohlins Cikini waktu itu belinya. Harganya gue lupa tepatnya berapa, kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau rinciannya, komen aja di bawah, nanti gue coba cantumin di description. Oke, nextnya ban gue udah ganti. Jadi motor gue beli second. Dari gue beli itu bannya masih standar, terus kemudian langsung gue ganti. Ini pakai Pirelli Diablo, ukurannya naik 1 tingkat. Pirelli Diablo Rosso. Mana ukurannya ya? Sudah ya, ini dia ukurannya 120/70 ring 15 buat yang roda depan. Oh ya, ini Express juga remnya ada ABS. Jadi sebenarnya udah cukup sebenarnya sih kalau buat mesin standar. Buat riding jauh tuh udah cukup. Oke, berikutnya ke bagian kokpit. Ini penampakan kokpitnya seperti ini. Kalau dari riding position ya kurang lebih beginilah penampakannya. Jadi yang ditambah atau yang diganti adalah pertama di sini
Jadi ini buat riding jauh itu gue perlu banget phone holder, karena buat naro handphone, buat mantau GPS. Jadi ini penting banget buat gue ya. Nah karena ini modelnya bracketnya begini jepitannya, jadi harus pakai tambahan lagi besi seperti ini. Pasangnya di itu di ujung, di lubang apa dudukan, di lubang baut itu kiri kanan. Ini kuat sih, nggak getar di sini, nggak getar ya. Kemudian phone holdernya gue pakai merek Motowolf. Ini bahannya kayak bahan babet gitu, juga cukup kuat, nggak terlalu getar. Nah kemudian buat teman-teman yang mungkin pakai phone holder buat jarak jauh, apalagi kalau windshieldnya pendek kan dikena angin tuh di depannya. Saran sih tambahan karet seperti ini buat ngiket. Jadi ini ada 4 posisi, bisa ikat atas bawah. Ini murah di toko hijau atau nggak salah sekitar nggak nyampe 10.000 lah harganya, murah banget. Sekalian belinya 2-3 biji buat cadangan, karena ini kan karet ya, jadi kalau kepanasan atau lama mungkin getas gitu. Kemudian next masuk ke rem kiri kanan gue udah ganti. Jadi ini master rem radial, mereknya RPD, ada kiri kanan tabung kecil. Ini pistonnya, speknya adalah pistonnya dia 16 mm. Yang kanan itu tadi 16, yang kiri 14 mm. Kemudian tampilan stangnya nggak gue ganti pakai yang stang kebuka gitu ya. Gue masih pakai ini standarnya. Paling tambahan gue ganti adalah apa namanya, spion gue pakai Rizoma, kaca biru kiri kanan, jadi nggak terlalu silau. Cuma memang ini yang pandangannya agak lebih sempit dibandingin yang standar. Oke, next selanjutnya itu ini masih standar gue pakai gripnya, karena menurut gue masih oke, masih cukup, apalagi kalau pakai sarung tangan. Paling ujungnya aja gue ganti, karena kemarin gue nyari agak panjang. Ini pakai black diamond, harusnya warna hitam, cuman karena udah belum terlalu lama sebenarnya, cuman udah dipakai hampir setahun ya. Ya hampir setahun, warnanya udah berubah begini, mungkin panasan, kehujanan. Terus sebelah sini ini sebenarnya nggak terlalu fungsi, karena memang gue belinya motor udah dapat ini. Pakai karbon tengahnya sampai bawah, ke bensin. Oke, next jok. Ini jok yang gue pakai. Ini joknya jok Yamaha X-Max Eropa. Tampilan seperti ini, lihat dari jauh lah. Nah ini tampilannya kalau dari samping. Nah bedanya apa sih? Terus worth it nggak sih ganti ini? Worth it banget men. Jadi kalau memang lu mau rencana pakai ini buat lama, jarak jauh, atau perkotaan, atau buat pergi kantor, ini rekomendasi gue ganti sih. Walaupun memang harganya agak mahal, cuman worth it banget. Bikin empuk, pantas nggak cepat panas. Dan yang ini juga kebantu buat agak bawah apa namanya, pinggang bagian bawah belakang, buat nahan lumayan, jadi nggak gampang pegel. Terus tambahan ini body karbon, karena waktu apa namanya bodinya ini kan agak lebar ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini nih, tuh, di bodinya ujung itu paling ujung. Jadi kalau parkir atau meliuk-liuk, ini resiko kena, bisa kena bodi dan lecet. Nah kemudian bracket top box atau bracket box belakang. Ini gue pakai yang ori, ori Yamaha. Ada tulisannya di sebelah mana ya? Ini ada serial numbernya, cuma gue lupa posisinya. Kok nggak salah ini, kelihatan nggak? Oh bukan. Nah itu tipe serinya B74. Ini dia B74. Terus ada Yamaha-nya, nih ada logo Yamaha-nya. Jadi kalau teman-teman beli bracket, hati-hati juga, banyak yang udah ada banyak yang jual mirip, bahannya sama, hampir sama, lebih murah memang, cuman ya
rekomennya lebih bagus mungkin yang pakai yang ori ya, karena lebih kuat. Sebenarnya gue juga ada box di sini, gue pakai yang 50 liter kapasitasnya, cuma lagi nggak gue pakai. Oke, kemudian ke knalpot. Ini kenapa knalpotnya? Bentar dulu, ada mobil lewat, kita minggir dulu. Ya. Di sebelah kiri sih nggak ada apa-apa. Oke, oh sekarang knalpot. Gua ambil dari sini gambarnya. Dari depan dulu biar teman-teman lihat. Ini knalpot full system. Buatan lokal. Mereknya Bispeed. Ini agak kotor, memang gue belum mau cuci. Cuma biar kelihatan apa adanya aja ya. Nah, terus ini bagian kolong. Bahannya apa ya? Stainless. Lupa aku bahannya apa. Material. Nah, dia dari ujung ke ujung. Ini udah lumayan lama aku pakai. Cuman memang belum berubah, warnanya belum berubah banyak sih. Oke lah, secara kualitas sih bagus. Nah, pot Bispeed dudukannya dua bracket atas bawah, ada bautnya. Ujungnya itu pakai karbon. Oke, nah ini tampilan dari samping. Jadi alasan gue beli ini karena memang gue ngejar sudut ininya nih, sudut knalpot ini punyanya agak tinggi biar segaris sama garis body gitu, garis body yang ini, jadi biar lebih sinkron. Cuman ya selera lah bentuknya. Oke, nextnya shock breaker Ohlins gue pakai ya. Ini tipenya YA740. Jadi ini dia YA740, kelihatan nggak ya? Blur kayaknya. Nah, ini kelihatan YA740. Ini tipe Ohlins yang buat X-Max. Jadi ada teman-teman yang ganti Ohlins itu ada yang pakai punya NMAX karena ngejar lebih pendek katanya supaya nggak jinjit, jadi gantinya NMAX. Kalau rasa lebih nyaman mana, gue belum pernah nyoba yang punya NMAX. Cuman kalau yang ini yang gue rasain itu jauh banget dengan versi standarnya ya, rasanya jauh. Kemudian dia ada fiturnya, ada setelan atas bawah. Ini kompresi, ini rebound. Kemudian ada setelan ini juga per, kekerasan per. Oh ya, kalau teman-teman beli baru itu dia dapat kelengkapannya. Pernya ada dua. Jadi buat bobot yang di atas 80 kg dia ada satu lagi yang lebih keras buat bobot yang di atas 80 kg. Gitu. Jadi dipastikan, atau kalau beli second ya dipastikan itu ada, sama baut ininya. Baut bawah. Jadi baut bawahnya beda nih. Jadi kalau teman-teman beli second atau beli baru ya, beli baru dapat kuncinya, dapat dikasih ujungnya itu dapat di dalam dusnya buat buka-buka ini. Jadi dipastikan jangan sampai hilang. Karena ya agak repot kali ya kalau misalnya hilang. Nanti mau buka-buka susah. Oh, satu lagi nih. Jadi buat teman-teman yang ganti Ohlins atau ganti shock breaker apapun yang ada setelannya seperti ini nggak ada hitungan mutlak. Jadi berat badan kita beda, rute yang kita lewatin tiap orang beda. Jadi misalnya hari-hari kita pergi ke kantor di Jakarta gitu ya, jalannya kan lumayan bagus dibandingkan kita pergi ke touring ke daerah Jogja misalnya Pantura, itu lawan pasti beda rutenya, kontur jalannya beda. Nah, itu beda setelan. Atau saat kalian mau pergi Sunmori itu beda lagi, Sunmori ke puncak itu beda lagi setelannya. Jadi dipastikan aja kalian mengerti fungsinya dari semua fiturnya, dari sini setelan per, dari kompresi, dari rebound, itu pastikan kalian mengerti. Jadi bisa ganti-ganti sendiri gitu. Oke. Oh ya, ban belakang juga gue pakai Diablo Rosso, Pirelli Diablo Rosso. Ukurannya
Gue agak lupa, nggak terlalu ingat. Oh, ini dia ukurannya 150, 70, ring 14. Jadi beda ring ya. Ada X-Max itu depannya ring 15, belakang ring 14. Oke. Di luar udah seperti itu. Oh, di dalam mesin standar. Mesin nggak ada yang diubah, hanya transmisi. Jadi di bagian transmisi CVT itu ada yang udah gua custom. Rumah pulinya di custom, rollernya gue ganti. Roller juga nggak ada settingan yang mutlak. Jadi tergantung rute, tergantung perjalanan seperti apa, nanti berat atau ringannya menyesuaikan. Sisanya mesin standar. Oke, next masuk ke bagasi. Bagasi ada apa aja? Ya bagasi standar sih ya. Oh, ini dalam tampilan dalamnya jok. Jok X-Max Eropa. Jadi teman-teman yang beli jok X-Max ini juga diperhatikan bagian dalamnya, karena banyak juga yang jual jok custom dibuat semirip mungkin dengan jok comfort Eropa ini. Ini gue kasih sedikit tampilan biar teman-teman bisa merhatiin ya. Ini joknya dari luarnya seperti ini. Diperhatikan aja detailnya. Jadi kalau besok mau beli, mau membandingin barangnya, bisa refer ke video ini. Oke, jadi itu tentang joknya. Nah, ini bagasi gede banget. Buat gue gede banget dibandingin motor matic biasa. Ini besar. Jadi barang-barang yang biasa gue masukin ini buat simulasi aja ya, cuman yang memang barang-barang sehari-hari gue sih. Lap kanebo, jas hujan, sarung tangan gue bawa 2 biasanya. Ini yang half finger, ini yang full finger, karena tergantung mood ya, tergantung kondisi lagi mau pakai yang mana. Kalau teman-teman yang sering riding dengan dokumentasi, sarannya pakai half finger, karena lu perlu jari buat mencet-mencet tombol kamera atau buat GPS. Gue pakai ini. Kemudian ada strap. Jadi gue standby strap ini mereknya 7 Gear buat ikat barang di belakang kalau misalnya gue nggak bawa box. Ini selalu standby di motor. Apalagi ya, ini sarung tas. Jadi kalau kehujanan gue pakai ini tasnya, atau buat barang di belakang juga gue sarungin pakai ini. Ini sejadah lipat. Ini manset. Kalau riding siang-siang kadang-kadang panas banget nggak pakai jaket, jadi kita pakai rompi sama pakai manset supaya tangan nggak hitam gitu guys. Helm muat 2 sebenarnya, cuma kan ada barang jadi hanya 1. Nah, ini helm yang gue pakai buat hari-hari atau buat riding. Buat touring juga gue pakai ini. Jadi kalau ini keyless ya, jadi kalau agak jauh atau agak lama dia bunyi, ingetin kita atau ngatiin. Oke, jadi ini helm yang gue pakai. Sekilas aja sih, karena ini kan bukan topik tentang helm. Helmnya mereknya Arai VZ Ram. Visornya gue tambahin, gue ganti yang ada ProSet. Jadi karena visor ini nggak ada dual visor, jadi kan harus tambahin nih supaya nggak silau. Dan gue lebih sering riding siang, jadi kalau touring itu pasti pas matahari terbit aja, makanya ini kebantu banget. Terus biasalah ada bracket buat Asian Cam, ini buat tali pengamannya. Kemudian ya ini gue pakai buat telekomunikasi. Ini mereknya gue pakai Cardo Tech Bolt yang JBL. Terus mic-nya gue pakai mic boom. Oke guys, apa yang kurang ya? Oh, knalpot, suara knalpot. Ini suara knalpot ya, gue starter. Ini mesin udah nyalain, jadi bukan cold start.
dari jarak 1 langkah gue di samping. Kalau dari belakang suaranya begini. Ini kira-kira jaraknya 1, 2, 3 langkah belakang motor, belakang knalpot. Oke, kalau agak jauhan suaranya gimana? Suaranya adem banget. Jadi nggak, ya kalau kita pulang malam nggak mengganggu lah, apalagi kalau touring masuk kampung orang. Kalau bisa mungkin jangan mengganggu suasana. Karena kan kita sebagai tamu ya, sebagai tamu depan orang ya harus lebih sopan lah. Oke, nah ini suaranya kalau kita beber. DCS-nya masih nyala, jadi nggak bisa digeber. Guys, jadi itu videonya kali ini. Sampai di sini dulu. Thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan di like, di share juga ke teman-teman kalian. Thank you for support guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.